Saat itu, aku adalah seorang mahasiswi semester 5. Pacarku, sebut saja Angga, masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Ini adalah kisahku. Tahun 2015 lalu, aku pacaran sama cowok. Sebut saja Angga. Selisih umur kita 3 tahun, aku yang lebih tua. Kita jalanin hubungan kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun pacaran, kita tidak pernah saling memperkenalkan diri ke orang tua masing-masing. Dia tidak pernah ke rumah aku ataupun sebaliknya. Karena memang tujuan hubungan kami hanya main-main. Semua baik-baik saja seperti pasangan muda-mudi yang bahagia. Sampai akhirnya hari itu terjadi. Kami sering melakukan hubungan di luar nikah. Suatu hari, aku merasa tanggal datang bulanku terlambat. Saat itu aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba memeriksanya dengan tes pack dan hasilnya positif. Saat itu dunia serasa berhenti. Hal yang aku pikirkan adalah ibu. Bagaimana kalau ibu tahu anak kesayangannya ternyata hamil di luar nikah? Aku berusaha untuk menutupi kehamilanku dan menghilangkan janin ini, namun selalu gagal, hingga akhirnya usia kehamilanku menginjak 9 bulan. Hari kelahiran tiba. Keluarga Angga berjanji ingin bertanggung jawab dan juga menemani persalinanku. Persalinan aku jalani tanpa ibu di sampingku. Anakku lahir dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Setelah persalinan selesai, orang tua Angga pergi ke rumahku untuk memberitahu ibu mengenai kehamilan dan kelahiranku. Ibu syok, tidak menyangka anaknya hamil dan telah melahirkan. Kami berdua akhirnya menikah. Sekarang kami harus membesarkan anak kami dengan aku yang memutuskan untuk berhenti kuliah dan Angga juga meninggalkan sekolah untuk bekerja menghidupiku dan buah hati kami. Aku harap tidak ada orang lagi yang mengalami apa yang terjadi padaku. Aku sadar atas kesalahan terbesarku. Aku terjerumus karena tidak hati-hati, tidak tahu. Oleh sebab itu, aku berharap kalian bisa mengambil pelajaran dari kisahku. Kisah tadi adalah satu dari banyak kisah remaja Indonesia yang mengalami kejadian serupa. Di Indonesia pada tahun 2018 lalu, 1 dari 9 remaja putri dan 1 dari 100 remaja laki-laki berusia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Mengiris hati, tentu. Mereka yang seharusnya masih bermain dan bergaul dengan teman, kini harus memiliki tanggung jawab lebih. Mengurus anak, rumah tangga, dan mencari nafkah. Tanpa sadar, pernikahan yang terlalu dini menyulitkan mereka mengakses jaringan sosial, pengetahuan baru, dan keterampilan baru serta sumber daya yang memungkinkan dalam pengembangan ekonomi. Memotong masa pendidikan membuat mereka kehilangan peluang kerja yang lebih baik. Remaja dan tubuhnya yang masih ingin bertumbuh kini harus menopang bayi mungil di dalamnya. Kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, kematian ibu dan bayi tak jarang terjadi pada mereka. Menikah dini bukan solusi. Edukasi kesehatan reproduksi yang harusnya menjadi solusi. Tegakah kita membiarkan ini semua terjadi? Wahai Bapak dan Ibu yang kami sayangi, dukunglah kami menggapai cita kami dan jangan lelah menasihati. Wahai remaja, jangan terlena pergaulan dan gemerlap duniawi. Kejarlah anganmu walau itu sejauh matahari. To